Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat, makhluk yang senantiasa taat mengerjakan perintah-perintah Allah, dan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam ayatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mereka. Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, bal ibadum mukramun. Tapi mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Itulah mengapa para malaikat senantiasa mengisi waktu mereka untuk senantiasa berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita, selain para malaikat ini senantiasa berdoa dan memuji Allah Ta'ala, mereka para malaikat juga senantiasa mendoakan kita, hamba-hamba Allah dari kalangan manusia, memohonkan ampunan untuk kita, hamba-hambanya Allah dari kalangan manusia. Maka dalam hadis disebutkan beberapa amalan yang menjadikan para malaikat senantiasa berdoa untuk hamba-hambanya Allah. Dan para malaikat ketika sudah berdoa atau bersolawat untuk hamba-hambanya Allah dari kalangan manusia, berarti para malaikat sedang memintakan ampunan untuk kita, hamba-hambanya Allah, kepada Allah Ta'ala. Maka setidaknya ada 7 amalan yang menjadikan para malaikat senantiasa mengampuni atau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. 7 amalan ini adalah, yang pertama, beriktikaf atau berdiam diri sebelum sholat dan setelah sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdits Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berada di musola-musolanya, berada di masjid-masjidnya selama ia belum berhadas. Para malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dirinya, ya Allah, rahmati ia. Maka bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan dirinya datang sebelum iqamah, lalu duduk sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat, maka dia senantiasa dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Ta'ala. Amalan yang kedua yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib dari riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW memberitakan kepada kita para malaikat senantiasa mendoakan atau memohonkan ampunan untuk orang-orang yang senantiasa melazimi shaf-shaf awal dalam sholatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Dalam riwayat Ibnu Majah, ala safil awal. Sesungguhnya Allah senantiasa merahmati, dan sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang senantiasa berada di shaf awal. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga adalah menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menurunkan kepakan sayapnya untuk para penuntut ilmu sebagai tanda ridhonya atas apa yang mereka kerjakan. Para ulama menjelaskan hadis ini dan mengatakan apa maksudnya menurunkan kepakan sayapnya. Tawadu'an li talibil ilmi, rasa tawaduk mereka, rasa hormat dan memuliakan mereka kepada para penuntut ilmu. Disitulah mereka juga mendoakan
para penuntut ilmu ketika mereka turun ke majelis-majelis ilmu. Ini amalan yang ketiga. Yang keempat, apa itu? Menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair." Sesungguhnya Allah merahmati dan para malaikat memohonkan ampunan, dan juga semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan semut-semut yang ada di sarangnya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan besar yang ada di lautan. Lihat, hadis ini menjelaskan kepada kita bahkan binatang yang paling kecil dan yang paling besar disebut Rasulullah. Artinya binatang yang diantara besar dan kecil juga semuanya memohonkan ampunan untuk siapa? La yusalluna ala muallimin nasal khair, untuk mereka yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Ini sangat mudah untuk kita lakukan. Mengajari anak kita surat Al-Fatihah, yang guru ngaji mengajari anak didiknya untuk belajar tajwid, belajar tahsin, atau sekedar menunjuki kebaikan kepada saudara kita, tetangga kita, maka seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, begitupun para malaikat mendoakan ampunan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang keempat. Yang kelima adalah orang yang senantiasa melazimi sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Ahmad, "Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah merahmati dan para malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang bersahur. Dalam penjelasan hadis ini para ulama mengatakan baik orang-orang yang bangun di waktu sahur untuk makan sahur dan dia lanjutkan berpuasa, atau mereka yang mungkin berhalangan untuk sahur, para wanita muslimah, tapi dia tetap di waktu sahur tapi memperbanyak istighfar. Bukankah kita tahu bahwa orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah amalan-amalan penduduk surga sebelum dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahur para penghuni jannah yang nanti dimasukkan Allah di jannah, amalannya di dunia adalah senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka ini amalan yang kelima. Yang keenam, hadirin dimuliakan Allah, adalah bersolawat kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alaihil malaikah." Tidaklah seorang hamba bersolawat ke atasku kecuali para malaikat akan bersolawat kepadanya. Madama yusalli alayya, selama dia tetap berselawat kepadaku, maka para malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang dilakukan hamba tersebut. Maka Rasulullah menutup hadis ini dengan kalimat falyukilla min dzalik au yuksir. Maka terserah kembali kepadanya akan memperbanyak solawat atau tidak. Ini amalan yang keenam. Maka perbanyak solawat di setiap detik kita, setiap waktu kita berjalan ke tempat kerja, di waktu-waktu macet di jalan, di waktu-waktu kita menunggu waktu berbuka, bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka para malaikat pun akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Dan yang terakhir, amalan yang ketujuh yang disebutkan Rasulullah SAW, yang mana menjadikan para malaikat senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan menengok saudara kita yang sedang sakit. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu asiyatan
illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Hadisnya cukup panjang, tapi lihatlah apa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim menengok saudaranya yang sedang sakit, yang juga muslim, kecuali ketika dia tengoknya di pagi hari, kecuali pasti para malaikat akan bersolawat, memohonkan ampunan untuknya sebanyak 70.000 malaikat dari paginya sampai sorenya. Apabila dia menengok saudaranya di sore hari, maka kecuali para malaikat akan bersolawat sebanyak 70.000 malaikat bersolawat untuknya sampai di pagi harinya. Dan Rasulullah tutup dengan sebuah kemuliaan, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan nanti di surga mereka mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala berupa kharif. Kharif itu buah-buahan yang sudah matang, kebun yang diisi dengan buah-buahan yang sudah matang, taman-taman buah yang ada di surga nanti. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang didoakan para malaikat, yang senantiasa para malaikat mendoakan mereka dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan. Di antara ketujuh ini mudah sekali kita lakukan karena amalan-amalan ini ada di sekitar kita. Tapi kalaupun kita tidak bisa mengerjakan semuanya, maka kaidah menyatakan kullun ma la yudroku kulluh la yutroku julluh. Sesuatu itu jika tidak bisa dikerjakan semua, maka janganlah kita tinggalkan kesemuanya. Ambil beberapa yang bisa kita jadikan amalan andalan, dan ingatlah bahwa para malaikat adalah hamba-hambanya Allah yang sangat taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya ketika doa itu yang bisa menghalangi adalah kemaksiatan, maka para malaikat ini adalah hamba-hamba yang doanya sangat mustajab di hadapan Allah karena tidak pernah bermaksiat. Maka semoga ketika kita melakukan amalan-amalan ini kelak menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan semoga dengan kita melakukan amalan ini dosa-dosa kita terhapus dan menjadi sebab diangkatnya musibah atau bencana yang sedang kita alami. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.